berbicara tentang hal yang lagi sedang viral Loh, dibicarakan dan diterapkan di masing-masing pemerintahan di OPD, yaitu mengenai katalog konstruksi atau belanja e-katalog melalui e-purchasing konstruksi. Dan terima kasih sekali lagi kepada MSTC yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memoderatori acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Muji Santosa selaku Direktur MSTC dan beserta krunya. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan MSTC yang masih setia untuk bergabung belajar bareng seputar pengadaan barang dan jasa. Pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan selaku narasumber adalah Bapak Kasman selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang Desa dari Kalimantan Selatan yang sudah nggak asing lagi bagi kita. Eh, Tanpa berpanjang lebar, marilah kita simak bersama mengenai belanja e-purchasing pekerjaan konstruksi di katalog lokal Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada Bapak Kasman dipersilahkan. Halo, Bapak Kasman. Tampaknya terima ada kasih gangguan Pak jaringan. Satrio. Ya, Assalamualaikum silakan Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Waalaikumsalam Muji warahmatullahi wabarakatuh. Santosa, eh, selaku eh, founder dari Muji Santosa Training and Consulting. Yang terhormat juga Pak Muklis, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang eh, dapat bergabung dan hadir pada acara Zoom meeting kita pada siang menjelang sore hari ini. Um, Pada kesempatan ini, izinkanlah saya uh, menyampaikan pantun ya. Ini Pak Nasirnya nggak ada nih Raja Pantunnya. Cikini ke Cilincing, izinkan saya sharing. Borong beras ke Bulog, mari kita bahas tentang e-katalog. Nah, jadi hari ini saya hanya sekedar sharing session apa yang telah kami lakukan di Kalimantan Selatan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, seperti yang disampaikan oleh Pak Satrio tadi, yaitu tentang eh, e-katalog lokal bidang konstruksi di Kalimantan Selatan. Ini layarnya belum kelihatan ya di tempat saya ini. Kelihatan di sini, Pak. Oh, udah kelihatan. Oke. Ya, Nah, eh, seperti yang diperkenalkan oleh Pak Satrio tadi, nama saya adalah Muhammad Kasman. Saat ini saya bertugas di Biro PBJ Setda Prop Kalimantan Selatan. Eh, ini ada beberapa kontak person saya, ada akun medsos juga. Ya, monggo mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa mampir supaya kita bisa bertukar pikiran dan eh, apa diskusi lebih lanjut gitu. Ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang pendahuluan, kemudian dasar peraturan, profil e-katalog Kalimantan Selatan, kemudian asal-usul etalase, kemudian pelaksanaan e-purchasing, dan penutup. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, di Impres Bapak Presiden, Pak Presiden itu memberikan beberapa arahan terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, di antaranya yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
kemudian meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi, memastikan transparansi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan uh, belanja pemerintah. Nah, yang mana dengan meningkatkan PDN dan porsi usaha UKM itu akan berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 sampai dengan 1,8%. Dan eh, seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui bahwasanya eh, katalog elektronik atau yang kita sebut sebagai e-katalog itu merupakan sistem informasi elektronik atau platformnya yang memuat informasi berupa daftar, kemudian jenis, spesifikasi teknis, TKDN, PDN, SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya yang terkait dengan barang jasa. Sedangkan e-purchasing-nya itu merupakan tata cara pembelian barang jasa. Dan ini tidak hanya pada e-katalog, termasuk juga toko daring. Nah, untuk klasifikasi e-katalog sendiri itu kan ada 3. Pertama, katalog elektronik nasional yang dikelola oleh LKPP, kemudian katalog elektronik sektoral yang dikelola oleh kementerian lembaga, dan katalog lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dan ini yang sedang kita dorong ya. Nah, kenapa e-purchasing itu sangat kita dorong ya? Karena memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama ya dengan adanya e-katalog, kemudian kita belanja melalui e-purchasing, tidak perlu tender untuk mendapatkan barang jasa. Kemudian efisien sehingga lebih menghemat sumber daya manusia, waktu, dan biaya. Transparan gitu ya, karena bisa diakses oleh siapa saja, bahkan yang tidak punya akun juga bisa gitu ya. Kemudian dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kualitas dan merek, lebih akuntabel, lebih menjamin ketenangan dalam melakukan pengadaan, kemudian mendukung pelaksanaan kebijakan program pemerintah. Dan kalau kita bandingkan lagi antara e-purchasing dengan tender, itu e-purchasing itu jauh lebih efisien, jauh lebih cepat, kemudian lebih transparan, kemudian juga sebagaimana ini kalau melalui tender itu satu paket itu dokumen itu satu, tapi kalau untuk e-purchase itu bisa sekali aja tuh bisa digunakan untuk beberapa kali purchase. Nah, jadi lebih 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 menghemat di waktu gitu dan tenaga. Nah, kemudian di persyaratan alat juga, kalau di tender konvensional itu dilakukan evaluasi secara rinci terhadap alat, kemudian terhadap personel. Tetapi kalau di purchasing itu tidak butuh alat maupun personel yang idle. Artinya tuh sebelum dia berkontrak bisa aja tuh misalnya A, B, C, D gitu ya. Tetapi setelah berkontrak baru dia dipastikan gitu, tidak overlap gitu. Nah, kemudian waktunya juga tidak ada batas waktu, karena batas waktu pengumuman untuk purchasing itu bisa aja tidak terbatas atau bisa 1 tahun gitu ya. Nah, sedangkan tender konvensional itu memiliki batas waktu, kapan mendaftar, kapan download, kapan pembukaan penawaran, dan seterusnya. Nah, kemudian
eh, kontraknya juga bisa aja surat pesanan, tetapi bisa aja ditambah sesuai dengan kebutuhan dari usernya gitu ya. Nah, kemudian TKDN, PDN, dan eh, usaha menengah kecil koperasinya juga sudah kelihatan gitu ya. Karena setiap produk yang tayang itu menampilkan informasi yang terkait dengan TKDN, PDN maupun UMK. Nah, karena sudah ada taggingnya yang dikumpulkan gitu ya. Kemudian pengawasannya juga lebih lebih transparan gitu. Karena ada fitur laporkan dan ada upaya pembekuan apabila ada penyedia yang tidak sesuai misalnya menampilkan produknya. Nah, kemudian peraturan peraturan em, terkait dengan e-katalog ini ada dari Perpres gitu ya 16 tahun 2018 bagaimana diubah pada Perpres 12 tahun 2001, kemudian tentang toko daring dan e-katalog itu LKPP, peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021, kemudian ke, ke Keputusan Kepala LKPP 122 tahun 2002 tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Kemudian ada Impres tahun 2022 nomor 2. Kemudian ada lagi SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2023. Nah, kemudian terkait dengan katalog bidang konstruksi ini memang belum ada peraturan yang jelas gitu ya yang dikeluarkan oleh LKPP. Nah, namun kita bisa saja mengambil referensi lain, misalnya SE Menteri PUPR tahun 18 itu tentang pengelolaan katalog elektronik sektoral Kementerian PUPR dalam PBJ. Kemudian ada lagi SE Menteri PUPR nomor 9 itu tentang pendampingan penerapan prinsip kehati-hatian e-purchasing katalog. Nah, kemudian SE Dirjen Bina Marga pembelian pada katalog elektronik sektoral Kementerian Bidang Bina Marga. Nah, ini Impres nomor 2 tahun 2022 sudah jelas gitu ya. Nah, bahkan ada lagi SE KPK nomor 14 tahun 2002. Di antaranya itu adalah himbauan untuk pengadaan barang jasa melalui implementasi e-katalog menjadi instrumen untuk pengadaan barang jasa yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel. Nah, kemudian eh, memastikan pemerintah daerah itu sebanyak-banyaknya produk seperti makan, minum, konsumsi rapat, ATK, bahan material, jasa keamanan dan kebersihan yang dibelanjakan melalui purchasing, ya. Ini eh, terkait dengan metode pemilihan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pemilihan barang jasa itu eh, termasuk pekerjaan konstruksi itu bisa dilakukan dengan cara e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Nah, kemudian ini yang SE Kepala LKP nomor 3 tahun 2003 tentang afirmasi belanja PDN dan produk UMK dan koperasi. Nah, salah satunya itu adalah nilai transaksi paling sedikit 30% dari total nilai belanja pengadaan barang jasa itu harus melalui e-purchasing. Jadi prioritas pemilihan penyedia itu adalah e-purchasing. Kecuali bila tidak tersedia katalog, maka boleh dilakukan di luar e-purchasing gitu ya.
Nah, tapi kan bisa aja belum ada pun seperti etalasenya kita bisa bikin. Kemudian kita dorong para penyedia e-katalog lokal itu untuk menayangkan produknya di etalase pada eh, katalog lokal kita. Nah, kemudian ini himbauan dari LKPP eh, pelaksanaan e-purchasing pada e-katalog elektronik ini. Jadi bahwa harga tayang produk e-katalog elektronik itu belum bersifat final sehingga perlu dilakukan revisi harga atau pengecekan kembali. Nah, bisa melalui dua fitur aplikasi yang tersedia di dalam pelaksanaannya itu fitur negosiasi harga maupun mini kompetisi. Nah, kemudian mengutamakan PDN dan UKM. Nah, seiring dengan peraturan atau regulasi dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan purchasing maupun katalog elektronik tersebut, pemerintah Kalimantan Selatan itu baik eh, keputusan gubernur maupun surat edaran yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Sekda itu ada beberapa yang mendukung terkait dengan penyelenggaraan e-purchasing. Nah, di tahun 2022 itu bahwasannya seluruh proses pengadaan barang jasa pemerintah SKPD di lingkungan Kalimantan Selatan itu harus menggunakan eh, pengadaan barang jasa secara elektronik. Nah, kemudian seluruh KPA, PPK maupun PP itu melakukan pemilihan penyedia dengan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama itu harus melalui metode e-purchasing. Kemudian nilai transaksi e-purchasing untuk produk dalam negeri dan produk UKM koperasi minimal 30% dari total nilai belanja. Nah, di sini juga ada percepatan uh, edaran dari Gubernur Kalimantan Selatan dalam rangka percepatan pencapaian target P3DN itu juga harus melalui e-purchasing gitu ya. Nah, ini ada ingupnya juga. Nah, ini seruan bahwasannya SKPD itu harus melakukan purchasing apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan Biro PBJ untuk pengembangan dan pengelolaan katalog OJL dapat dilaksanakan secara elektronik. Nah, kemudian profil e-katalog Kalimantan Selatan. Sebenarnya ada daerah-daerah lain seperti Jawa Timur, kemudian ada kota Medan gitu kan, apalagi di KI itu tinggi sih dibandingkan, maksudnya Kalimantan Selatan tuh tidak ada apa-apanya gitu ya. Uh, namun pada kesempatan ini saya sampaikan capaian e-katalog lokal Kalimantan Selatan tahun 2023 ini per tanggal 9 Juni. Nah, jumlah etalase yang sudah ada di kami itu ada 40. Nah, 10 etalase kan yang memang sudah dibikinkan oleh LKPP. Nah, kemudian 30-nya itu yang diinisiasi dan dibuat oleh pemerintah Kalimantan Selatan. Nah, ini jumlah SKPD-nya kami ada sekitar 118 termasuk UPT atau balai. Nah, kemudian jumlah penyedianya sekitar 2 ribuan penyedia untuk saat ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat produk yang tertayang itu sekitar 29.955. Kemudian transaksinya ini di tanggal 9 Juni itu 850, tapi sebenarnya sudah lebih dari ini ya, sekitar 870-an miliar. Nah, jadi target kami, target e-purchasing 30% dari total belanja pengadaan
Pemda khusus e-katalog konstruksi itu sekitar 566 miliar. Bahkan per hari ini mungkin sudah naik ya, jadi sudah sekitar 66% gitu. Nah, pekerjaan apa saja yang eh, di bidang e-katalog itu, ya sebagian besar itu adalah di PUPR, yaitu jadi pekerjaan jalan, jembatan, jaringan irigasi, kemudian material dan pemeliharaan gedung atau bangunan. Nah, di situ ada di CK, kemudian di BM, kemudian di SDA. Nah, untuk SKPD lain seperti Dinas Perhubungan, PJU misalnya itu, yang sebangsa marka jalan itu juga udah di katalogan bidang konstruksi. Ditambah lagi Perkim gitu ya. Perkim juga ada beberapa yang mereka telah melakukan secara purchasing katalog. Nah, di sini dari data yang disampaikan oleh LKPP, kalau dari transaksi sih kami nggak masuk di dalam daftar ya, tetapi Provinsi Kalimantan Selatan, kalau berdasarkan persentasi purchasing terhadap total RUP, itu menduduki urutan nomor 4 tertinggi provinsi gitu ya. Nah, tapi kalau realisasi purchasing-nya itu yang tertinggi itu adalah DKI, kemudian Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Riau. Nah, eh, alhamdulillah, bahkan untuk pekerjaan paket strategis, kan kami ada ada sekitar 12 paket strategis di tahun 2023 itu, bentar ya, maaf. Nah, sekitar 7 paket strategis itu dilakukan metode pemilihannya secara e-purchasing. Nah, itu juga ada dari Bina Marga, dari sumber daya air, kemudian dari kalau dari Cipta Karya itu karena desain and build, pekerjaan-pekerjaan yang cukup kompleks, makanya tidak dilakukan secara purchasing, tetap melalui metode pemilihan tender. Nah, ini adalah 40 etalase yang ada di Kalimantan Selatan. 9 diantaranya adalah etalase konstruksi, bidang konstruksi, yaitu alat benar, ini salah salah ketik ya. Jadi 9 etalase pekerjaan konstruksi. Nah, jadi alat penerangan jalan umum, aspal, bahan material, beton precast, kemudian beton ready mix, pekerjaan irigasi, drainase, sungai, pantai, kemudian pekerjaan jalan jembatan terpasang, pemeliharaan bangunan gedung, dan perlengkapan jalan yang terpasang. Nah, ini untuk sektor konstruksi itu pendekatan e-katalognya berdasarkan sumber dari LKPP itu ada 5 gitu ya pendekatannya. Yang pertama bangunan konstruksi lumsum atau tipikal, kemudian swakelola untuk bahan dan alat, kemudian pembelian produk bangunan terpasang, kemudian supply by owner dan supply by kontraktor. Nah, ini penjelasannya. Untuk nanti ini juga istilahnya diusulkan gitu ya, untuk yang pekerjaan atau proyek padat karya atau self kelola itu juga nanti pengadaan bahan bangunannya itu pembelian atau pemesannya melalui e-katalog. Nah, kemudian ada juga pembelian produk bangunan terpasang. Nah, untuk katalog elektronik menyediakan fasilitas pembelian bahan bangunan terpasang, misalnya beton precast, kemudian UDITS, kemudian hot mix, kemudian ready mix. Kemudian yang bangunan konstruksi lumsum, nah ini
yang yang diberi tanda yang diberi warna biru, hijau ya nomor 1, nomor 3, nomor 4 itu sudah bisa. Kemudian yang kalau yang nomor 2, nomor 3 itu eh, di apa ya diusulkan ke depannya gitu ya. Nah, yang sudah biasa dilakukan itu kan yang bangunan konstruksi lumsum. Jadi pekerjaan yang memang pengadanya terpasang gitu, itu sudah bisa. Bahkan seperti rumah yang sudah standar, rumah modular gitu ya, itu sudah bisa juga gitu ya kan. Kemudian pemilihan jalan per meter, kemudian bisa juga pengecatan per meter. Nah, kemudian supply by owner ini juga sudah bisa dipakai, tetapi memang untuk PPK yang istilahnya memiliki kecakapan gitu ya, karena eh, dia harus punya kecakapan. Misalnya kan pengadaan barangnya itu kapan, kemudian mengaplikasinya itu, menginstalasinya kapan, itu juga dia harus tahu gitu. Nah, kemudian ini nantinya juga kontraktor yang bisa melakukan secara purchasing gitu ya. Jadi antara si aplikator kemudian yang mengadakan barangnya itu bisa aja terpisah gitu. Nah, seperti kita ketahui eh, penayangan alur proses pencantuman produk ini kan sudah sangat-sangat mudah gitu, dipermudah, dipangkas dari sekitar 8 tahap jadi sekitar 2 tahap saja apabila memang etalasenya telah tersedia. Nah, ini inisiasi pencantuman barang jasa apabila etalasenya sudah tersedia, istilahnya si pelaku usaha atau vendor itu dapat jalur fast track gitu ya. Jadi dia langsung mendaftar kemudian langsung menayangkan produknya gitu ya. Jadi sudah bisa berpartisipasi dalam pengadaan barang jasa melalui katalog. Namun apabila etalasenya belum tersedia, maka perlu dilakukan penelaahan produk. Kemudian pembuatan etalase barulah mereka baru bisa berpartisipasi dengan mendaftar dan menayangkan produknya. Nah, terus usul pencantuman barang jasa itu latar belakangnya bisa aja macam-macam gitu ya. Yang pertama bisa diamanatkan oleh undang-undang yang memang eh, ada undang-undang yang misalnya di sektor kesehatan yang memang ada undang-undangnya bahwasanya ini harus dilakukan atau ditayangkan di e-katalog kemudian dilakukan secara purchasing. Nah, kemudian ada juga yang inisiatif pengelola e-katalog gitu. Di kami kebanyakan etalase yang 9 tadi apa inisiatif dari Biro PBJ. Namun juga berdasarkan kebutuhan dari KLPD. KLPD itu mau ngadakan ini gitu ya. Mereka bersurat minta dibuatkan etalase, tetapi karena yang ngerti teknis itu adalah SKPD, biasanya kami melakukan koordinasi, diskusi apa segala macam, melakukan penelaahan, membuat telahan etalase, barulah dituangkan di dalam etalase. Nah, ada juga yang usulnya itu dari penyedia. Nah, ada produsen misalnya yang ingin memasarkan produknya, setelah kami cek apakah memang ada SKPD yang memerlukan jumlahnya, apakah secara kontinu atau banyak. Nah, itu bisa aja kami buatkan telaan etalasenya. Nah, kemudian bisa juga dari hasil monep eh, yang berupa
rekomendasi, misalnya dari pemeriksaan MCP KPK, kemudian dari BPKP gitu ya kan, bahwa ini harus dikatalogkan gitu ya. Nah, kemudian syarat kriteria pencantuman kebutuhan produk barang jasa. Pertama, ya memang produknya memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah atau SKPD. Kemudian produk barang jasanya standar dan dapat distandarkan. Kemudian kebutuhannya itu rutin, kemudian berulang. Jadi misalnya kayak makan minum, kemudian seperti ATK itu kan rutin, kemudian berulang tiap tahun. Ini tadi Mbak Cak Mustafa angkat tangan udah. Nah, kemudian ini tadi yang terkait dengan tahapan usul penyusunan e-katalog elektronik lokal, ya memang bisa saja tergantung kebutuhan dari SKPD Bapak Ibu sekalian, di awal mungkin perlu ada penyusunan tim pengelola katalog gitu ya. Eh, itu beda-beda juga itu. Ada yang SK-nya dua macam, pengelola, kemudian sekretariat gitu ya. Atau ada lagi tim yang menelaah telahan telahan talase gitu ya. Nah, kemudian ini apabila etalasenya belum tersedia gitu ya. Pertama kita mungkin sosialisasi ke SKPD, kemudian menginventarisir dan melakukan pengkajian barang jasa yang akan diusulkan. Nah, kemudian menyusun rencana kebutuhan SKPD. SKPD-nya itu apa sih kebutuhannya gitu ya. Kemudian seberapa banyak gitu. Apakah tiap tahun juga gitu ya. Kemudian pengusulan produk dari SKPD pada pimpinan tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ. Nah, untuk yang di Kalimantan Selatan, yang di provinsi, kami cukup kepala biro gitu ya, kepala biro aja yang tanda tangan, nggak perlu sekda gitu. Nah, kemudian penyusunan dokumen penelahan produk. Nah, setelah ada dokumen telahan etalase atau produk, nah baru ini dibuat ke etalase produknya. Kita umumkan, kemudian penyedia itu bisa mendaftar, nah kemudian menayangkan produknya, barulah si SKPD yang memerlukan itu melakukan pelaksanaan e-purchasing. Nah, itu kalau secara umum, tetapi ini adalah tahapan yang berikut ini adalah tahapan usul dalam penyusunan e-katalog konstruksi. Nah, pada dasarnya hampir sama, tetapi karena konstruksi itu perlu pendetailan atribut produk barang jasa, maka kita memerlukan untuk melakukan koordinasi yang lebih intens terhadap SKPD dalam hal ini, mungkin dengan Perkim, mereka yang ngerti urusan perumahan pemukiman, kemudian terkait dengan jalan, sumber daya air, kemudian keciptakaryaan, kami biasanya dengan PUPR gitu ya. Nah, kalau memang dipandang perlu, bisa jadi kita melakukan undangan kepada penyedia-penyedia untuk melakukan market sounding. Nah, itu bisa diumumkan. Kita maksudnya supply demand-nya seperti apa, kebutuhan, kemudian pasarnya seperti apa. Nah, itu kita bisa melihat ini ya, analisis pasar penyedianya itu seberapa banyak gitu. Nah, kemudian kita melakukan pembuatan etalase produk, pendaftaran penyedia, kemudian penayangan. Nah, ada kalanya juga mungkin perlu market confirmation. Nah, jadi penyedia yang telah mendaftar itu bisa aja kita kumpulin, kemudian diberikan semacam
apa ya, seperti penjelasan. Nah, barulah uh, SKPD yang berkepentingan itu melakukan purchasing uh, di e-katalog. Nah, kemudian ini adalah dokumen pengumuman. Dokumen pengumuman itu pada dasarnya adalah sama dengan telaahan etalase. Kemudian telaahan etalase itu yang diaplikasikan di pembuatan etalase. Nah, di sini dokumen pengumuman tuh paling tidak harus memuat informasi produk, kemudian syarat penyedia, mekanisme pencantuman. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat kalau kita masuk di aplikasi e-katalog, nah di situ kan ada pengumuman. Nah, kita lihat di sini penyedianya mungkin eh, masuk, tapi karena ini lokal, kita menujunya pasti di kabupaten atau provinsi e-katalog mana yang mau di kita apa untuk penyedia sih, di mana dia mau daftar gitu. Ini dalam hal ini misalnya Kalimantan Selatan, dipilihlah Kalimantan Selatan, kemudian etalasenya apa. Nah, itu di detail situ kita kelihatan. Nah, di kelihatan nih misalnya etalase pekerjaan irigasi drainase sungai. Di sini ada daftar KBLI, kemudian daftar merek. Nah, kemudian di sini ada pengumuman. Nah, namun uh, pengumuman ini hanya bisa di-download apabila kita login. Nah, loginnya itu bisa pakai apa? Akun PP, akun penyedia, akun PPK gitu ya. Kalau sebagai orang umum tidak bisa mendownload gitu. Nah, ini kelihatan ya pengumumannya tuh tanggal 14 April, nah tidak terbatas gitu. Jadi yang tadi dibilang tidak ada batasan. Nah, tapi mungkin aja ada pembatasan tergantung si pengelolanya gitu ya. Oke. Nah, ini yang apabila filenya tadi itu kita download, ini kelihatan. Nah, persyaratan pelaku usaha yang diinginkan itu seperti apa? Kemudian izin usahanya tuh seperti apa gitu ya? Ini kelihatan. Nah, kemudian ini dokumen telahan etalase. Ini contoh atribut pekerjaannya apa-apa aja gitu ya. Nama produk, kemudian merek, kemudian unit ukuran, TKDN-nya berapa gitu ya, NIB. Nah, termasuk masa pemeliharaan, gambar teknis apa segala macam dimasukkan. Bahkan apabila memang dipandang perlu ada informasi-informasi lain bisa aja dimasukkan di dalam lampiran. Nah, ini adalah contoh undangan dari market sounding. Nah, ini bukan pekerjaan konstruksi, tapi pada dasarnya seperti ini gitu ya. Jadi ada pengumuman market sounding terhadap penyedia yang berminat itu diundang, bisa aja secara luring maupun daring gitu ya. Terkait apa si KPA itu PPK untuk kenali kondisi pasar, kemampuan, kemudian kapasitas, minat pasar serta hal-hal yang lain. Jadi ini asalnya itu belum ada gitu ya, belum ada. Kemudian kita mau atau baru bikin etalase. Nah, untuk supaya penyedia itu mau mendaftar, itu bisa aja kita lakukan market sounding. Nah, ini contoh dari etalase kategori pekerjaan konstruksi di Kalimantan Selatan, yaitu pekerjaan irigasi drainase sungai pantai Provinsi Kalimantan Selatan.
Ini nama etalasenya, kemudian ini adalah kategorinya. Kategorinya tadi karena banyak gitu ya pekerjaan lain-lain. Ini juga kalau kita klik pekerjaan lain-lain, pekerjaan persiapan pintu air dan lain-lain ini juga masih banyak lagi itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang telah mengisi etalase, ada beberapa. Kemudian ini pembuatan jembatan sementara. Nah, dari beberapa penyedia gitu ya. Nah, harganya juga udah variatif gitu ya. Tapi kepalanya 89 ya. Nah, kemudian ini berapa menit lagi Pak Satrio? Ini Oh, masih 10 menit 5 lagi. menit lagi. Berapa? 10. 10. Oke. Nah, nah, jadi ini adalah siapa sih yang terlibat di dalam pelaksanaan gitu ya. Nah, kalau pekerjaannya apa yang di bawah 100 kalau pagunya di atas 100 miliar itu kan PA yang melakukan penetapan pemenang. Kalau paling sedikit di atas 200 itu PPK, dan kalau paling banyak 200 itu pejabat pengadaan. Nah, kemudian eh, penyedia gitu ya. Nah, ini tanggung jawab penyedia. Nah, seperti kita tahu metode purchasing itu ada tiga, tapi sejauh ini yang sudah bisa kita lakukan adalah yang negosiasi harga, kemudian yang mini kompetisi. Tetapi untuk yang kompetitif katalog ini akan datang apabila fiturnya itu telah tersedia. Nah, kemudian, nah harga satuan yang tertayang itu adalah harga satuan yang tertinggi gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan porsi penggunaan produk dalam negeri, itu kan 40 PDN, kemudian 60%-nya itu bisa PDN maupun impor. Nah, ini saya secara umum gitu tahapan purchasing katalog pada dasarnya eh, kami sementara ini baru melakukan secara metode negosiasi. Nah, tahapan purchasing katalog konstruksi itu ada dua macam, yaitu persiapan dan pelaksanaan pada sebagaimana pelaksanaan purchasing yang lainnya itu ya. Di tahap persiapan itu kita harus melakukan penyusunan spesifikasi teknis si PPK-nya itu ya, prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas penyedia usaha kecil, kemudian pengumpulan referensi harga. Nah, kemudian pelaksanaan pengecekan penyedia, membuat purchasing, negosiasi, nego layan teknis apabila diperlukan, kemudian penanganan surat pesanan, update keseluruhan progres pada aplikasi katalog. Nah, ini spesifikasi teknis. Nah, PPK juga harus menetapkan spesifikasi teknis, perkiraan anggaran biaya, rancangan kontrak. Nah, di PPK juga harus menetapkan uang mukanya, jaminan uang muka, kemudian jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan atau penyelesaian harga. Jadi pada dasarnya kan e-purchasing ini hanya metodenya, sementara untuk tahapan apa kontrak itu sebagaimana kontrak pada umumnya gitu ya. Nah, penyusunannya spesifikasi teknis tentunya harus mengacu pada spesifikasi teknis pada tahap perencanaan pengadaan, yaitu yang bermuara dari identifikasi kebutuhan. Spesifikasi teknis dapat menyebut merek dengan didukung justifikasi teknik oleh PPK. Nah, ini perkiraan anggaran biaya itu menilai kewajaran harga, menetapkan batas harga tertinggi, dan menetapkan besaran
jaminan pelaksanaan. PDN juga harus gitu ya diprioritaskan dengan urutan kalau tersedia yang terdapat produk dengan TKDN dan BMP 40%, maka wajib membeli barang atau produk dengan TKDN lebih atau sama dengan 25%. Tapi apabila tidak terpenuhi, barulah boleh membeli produk yang kurang dari TKDN-nya itu 25%. Kalau misalnya yang 25% juga belum tersedia atau tidak mencukupi, baru boleh produk PDN tanpa TKDN. Barulah yang terakhir beli produk impor apabila memang benar-benar tidak ada. Dan di sini ada referensi keputusan PUPR tentang batas minimum TKDN jasa konstruksi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian kita memprioritaskan penyedia usaha kecil untuk paket sampai dengan 15 miliar. Itu terlebih dahulu kita memilih penyedia usaha kecil atau koperasi. Tapi apabila misalnya tidak ada, barulah eh, kita dapat memilih penyedia usaha non kecil. Nah, ini pengumpulan referensi harga. Nah, pada dasarnya referensi harga itu digunakan nanti untuk melakukan negosiasi. Nah, sebelum kita melakukan pemilihan, status daftar hitam, verifikasi data sikap, dan klarifikasi teknis itu juga perlu ya. Dan setiap tahapan e-purchasing itu sebaiknya didokumentasikan. Apakah misalnya direkam, di screenshot, maupun di berita acarakan. Nah ini adalah pelaksanaan e-purchasing eh, oleh PP maupun PPK tergantung nilainya tadi ya. Yang pertama membuat paket di aplikasi katalog. Nah, kemudian apabila telah terpilih ya tadi dengan macam-macam verifikasi dan kriteria, kita melakukan negosiasi. Nah, negosiasi ini tentunya dengan memperhatikan referensi, bukti transaksi terakhir produk yang dicantum. Itu dari mana kita lihatnya? Kita lihat dari riwayat transaksi yang dilakukan oleh si penyedia yang bakal kita pilih itu. Nah, kemudian kebutuhan layanan teknis pendukung. Nah, kan negosiasi itu tidak hanya harga gitu, tetapi bisa aja yang kita lakukan eh, negosiasi itu adalah layanan teknis pendukungnya. Misalnya pelatihan, kemudian instalasi, kemudian garansi, purna jual, dan menambah pepaketan atau bundling. Tetapi bundling ini tentunya selama kompatibel serta mendukung fungsi dari kinerja barang yang ada gitu ya. Nah, kemudian metode negosiasi harga itu terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan. Artinya misalnya kan kalau barang yang kita beli itu banyak, tentunya kan harusnya itu kan dapat potongan harga gitu ya kan. Kemudian ongkos kirimnya, kemudian ketersediaan produk. Nah, kemudian ini hasilnya bisa negosiasi itu setuju atau tidak setuju. Apabila PPK atau PP dapat apabila tidak setuju, PPK atau PP itu dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada penyedia katalog lain. Jadi kalau batal, maka PPK atau PP itu harus memilih penyedia yang lain, nggak boleh penyedia yang itu lagi itu. Nah, kemudian kalau berdasarkan apa negosiasi itu ada persetujuan, maka PPK atau PP melanjutkan ke tahapan pembuatan dan penanganan kontrak. Surat pesanan gitu ya. Surat pesanan dan melanjutkan proses purchasing katalog. PP membuat laporan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian untuk dilaporkan kepada PPK. Kemudian PPK membuat dan menandatangani surat pesanan dan surat perjanjian kerja apabila diperlukan serta mengunggahnya kembali gitu ya. Jadi
kan sudah ada template-nya, itu di-download, ditandatangani, kemudian di-upload kembali. PPK wajib melakukan pemeriksaan produk yang telah disediakan oleh penyedia agar sesuai dengan spesifikasi. Nah, PPK menyelesaikan seluruh proses e-purchasing pada aplikasi katalog elektronik dengan melakukan proses penilaian kinerja penyedia. Nah, ini negosiasi layanan teknis yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, yang perlu diingat ya, dalam kesepakatan negosiasi harga dan layanan teknis pendukung itu tidak boleh melebihi harga satuan yang tertayang. Jadi harga tayangnya misalnya berapa ya, 5 juta, ya nggak boleh lebih dari 5 juta gitu. Jadi disitulah yang dinegosiasi tadi. Nah, mungkin harganya tetap, tetapi kita mendapatkan layanan lebih gitu. Nah, ini tanda tangan surat pesanan. Jadi kesepakatan tadi negosiasi harga atau dan negosiasi layanan teknis pendukung, kemudian kita catatkan pada aplikasi katalog elektronik ditambah dengan rancangan surat pesanan, atau misalnya dipandang perlu ditambah juga dengan surat perjanjian kerja, kontrak, kemudian apa dokumen-dokumen lainnya gitu ya. Misalnya SSUK, SSKK, kemudian gambar, kemudian ada adendum, misalnya juga itu bisa di di-upload juga gitu, yang merupakan finalisasi rancangan surat pesanan, tanda tangan, kemudian diunggah kembali. Nah, pada dasarnya kalau lewat e-purchasing itu cukup dengan eh, surat pesanan gitu ya. Tapi tadi karena nilainya mungkin sangat tinggi, banyak gitu ya, sampai berapa miliar kan kalau konstruksi itu ya, untuk apa, kehati-hatian, PPK bisa aja menambahkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuk surat pesanan pada aplikasi e-katalog itu dilakukan beberapa penyesuaian klausul. Kalau yang template-nya kan ada berapa tuh, 20 klausul. Nah, kalau misalnya dipandang perlu bisa aja ditambah, misalnya terkait dengan jaminan pelaksanaan, kemudian misalnya termin, kemudian terkait dengan denda. Nah, itu bisa aja ditambahkan. Nah, ini bentuk surat perjanjian kerja atau kontrak pada umumnya sama dengan kontrak paket dengan metode pemilihan tender, hanya saja surat pesanan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan dokumen kontrak. Jadi ini sesuai dengan hierarkinya, bisa terdiri atas adendum kontrak, surat perjanjian, surat pesanan, syarat-syarat khusus kontrak, kemudian syarat-syarat umum kontrak, dan spesifikasi teknis gambar. Nah, kemudian e-processing itu mungkin nggak adanya addendum kontrak. Ya, pada dasarnya bisa saja gitu ya. Tetapi yang bisa di-addendum itu adalah penambah atau pengurangan volume yang memang telah dipilih gitu ya. Jadi item-itemnya apa aja tadi itu. Nah, hanya item sementara ini gitu ya, fiturnya itu yang memungkinkan item yang telah dipilih itu yang bisa ditambah atau dikurangi volumenya, atau penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan. Nah, tergantung dari kebutuhan di lapangan. Nah, tambah kurang yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan itu kurang atau sama dengan 10% dari harga kontrak mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Jadi pada dasarnya sama saja gitu ya yang kita CCO pada umumnya. Nah, kemudian untuk jasa, penyedia memberikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak, dan untuk pelaksanaan pemeliharaan itu selama 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen dan 6 bulan untuk pekerjaan permanen sejak PHO. Nah, ini update progres pelaksanaan pekerjaan pada aplikasi katalog elektronik. Kita lihat
sampai di mana tahapannya, pengiriman, penerimaan, penjelasan paket, dan penilaian rating. Nah, seperti kita ketahui, kalau misalnya pekerjaannya telah selesai, itu sebaiknya memang si penyedia itu menyelesaikan pekerjaannya. Kalau tidak, maka dianggap itu menggantung. Dan itu juga seperti Bapak Ibu ketahui kan turut mempengaruhi apa ITKP kita juga gitu ya. Pekerjaannya benar selesai, tapi di aplikasi masih belum selesai. Ini nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau latihan gitu ya, akun di apa tuh namanya di e-katalog ini ada akun yang digunakan untuk pelatihan. Tapi untuk hari ini kan ada down ya, ada gangguan. Nah, kemudian ini ada beberapa user guide. Apakah Bapak Ibu sekalian sebagai admin e-katalog, sebagai PP, sebagai PPK, sebagai penyedia ini bisa di-download ya. Nah, di sini. Hmm, di sini bisa di-download. Silahkan. Eh, Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Satrio. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasman. Ini dari tadi udah ada yang melambaikan tangan Cak Mustafa ini. Ini langsung aja ke Cak Mustafa ini. Nggak tahu Yang ini melambaikan Musto. tangan mau nanya atau mau mau pergi ini. Iya, tadi tuh baru menit pertama udah angkat tangan tuh. Silahkan Cak Mus. Oh, jangan-jangan udah Oke, Udah nge-lag. intan tadi. siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau klik-klik unmute soalnya belum dikasih fasilitas unmute. Silahkan Cak. Oke, oh, nutup lagi mic saya. Oke, yang pertama ringan-ringan aja kok Cak Kasman diskusi. Makasih. Iya, sampean jangan muji saya dong. Enggak, yang pertama aja. Yang pertama nih, misal ada pekerjaan aspal kan gitu ya, Cak Kasman ya. Yang tayang di katalog itu kan penyedia bukan berarti yang punya barang aja kan ya Cak Kasman ya. Misal ada pekerjaan aspal 1 miliar nih. Ada yang satu AMP tayang juga, yang satu penyedia biasa tayang juga, Pak. Adalah sebagaimana kita tahu aspal itu kan pasti yang menggelar kan AMP-nya ya Cak Kasman ya. Nah, ternyata eh, yang punya AMP itu lebih murah ya. Paketnya misalkan 1 miliar, tapi kualifikasi usahanya AMP nggak ada yang kecil nih. Ternyata menengah semua kan gitu ya, Cak. Padahal lebih murah. Nah, bolehkah ya eh, si PPK itu beli di AMP tadi karena pertimbangannya lebih murah. Nah, apakah di katalog itu juga masih memberlakukan kualifikasi usaha? Misal yang sampai kecil kan sampai 15 miliar. 15 sampai 50 itu kan menengah. Nah, paketnya 1 miliar. PPK itu ternyata milih yang karena lebih murah pertimbangannya karena dia yang punya barang kan gitu ya Pak Kasman ya. Masih Iya, bisa iya, iya, iya. ditempuh pula. Nah, artinya secara efektif efisien kan lebih tercapai. Nah, apakah diperbolehkan seperti itu? Karena ini ada kasus real seperti itu, Cak Asman. Bisa jadi PPK itu kan tidak memperhatikan kualifikasi masing-masing penyedia yang tayang kan gitu ya, Cak. Pokoknya ngertinya murah dibeli kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Kasman, karena sebagaimana kita tahu kan SKP untuk paket kecilan itu kan 5 paket ya. Bolehkah itu apakah masih tetap berlaku ya syarat SKP? Bisa jadi ya, Cak Kasman. Itu penyedia itu dibeli oleh sana, dibeli oleh sana, dibeli oleh apa namanya, eh, kan boleh dibeli oleh sektoral ataupun lokal yang lain kan gitu ya. Nah, apakah itu masih berlaku batasan satu penyedia itu kalau kecil 5 paket? Terus yang ketiga nih, tadi adendum sudah dijelaskan, misal ada paket nih 15 miliar.
sudah pasti kan mengutamakan kecil ya Cak Kasman ya. Ternyata di tengah perjalanan itu yang mengharuskan ada pekerjaan yang addendum. Padahal dibeli awal itu tidak termasuk itu, tidak termasuk ya bagian dari yang sudah dibeli di awal, tapi mengharuskan ada. Nah itu bagaimana? Apakah diperbolehkan? Nah nilainya 15 miliar paketnya, dan itu kalau di addendum 10% menjadi 16,5. Nah itu kan menjadi kualifikasi usaha menengah kan ya Cak ya, karena sudah di atas 15 miliar. Apakah itu diizinkan ya Cak secara ketentuan e-katalog atau e-purchasing ya? Ya mungkin 3 itu Cak Kasman. Terima kasih banyak Pak moderator juga, Pak Kasman juga. Makasih Cak. Ya, silakan Pak Kasman. Ya, makasih Pak Satrio. Makanya kan di awal itu si PPK itu harus melakukan verifikasi gitu. Verifikasi kualifikasi perusahaannya, verifikasi apakah dia udah pernah di blacklist atau belum, apa segala macam gitu ya. Nah, termasuk yang SKP-SKP-nya itu juga tetap kita pada dasarnya eh, metodenya ya memang metode e-purchasing ya, tetapi kalau ketentuannya sama aja Cak, seperti yang kita tender. Jadi yang apa tadi tuh terkait dengan kualifikasi ya tetap kita utamakan dulu yang kecil gitu ya. Kalau kalau di bawah 15 miliar ya kita utamakan yang kecil dulu gitu ya. Ya. Nah, kalau nggak ada baru yang non kecil. Kemudian terkait dengan SKP-nya itu juga kita harus melakukan verifikasi dia itu saat ini dia sudah atau dapat pekerjaan yang sedang dikerjakannya itu apakah sudah 5 atau kurang dari 5 gitu kan? Iya, ya. Itu juga bisa dari histori-histori, bisa kita lihat juga dari yang cek LPS itu gitu ya kan. Nah, atau bahkan kita lakukan chatting gitu ya. Kalau misalnya dia yang mau dipilih gitu. Nah, PPK-nya kalau misalnya dia bukan dari teknis, bisa aja dibantu dengan tim teknis gitu. Nah, tetapi setahu saya gitu ya, tapi yang memang nggak menutup kemungkinan yang di bawah 15 M ya Cak ya, untuk yang aspal yang emplasemen misalnya di pemukiman gitu ya. Nah, kalau di sini kan rata-rata tuh lumayan gede gitu ya, non kecil lah. Nah, jadi setahu saya di sini kemarin kita memberlakukan untuk yang penyedia yang Bina Marga ini dia harus punya AMP dan punya SLO dia punya sertifikat itu loh yang layak operasi. Iya, jadi dia harus punya AMP sendiri, kemudian dia punya sertifikat layak operasional. Nah, jadi itu kan istilahnya karena dibolehkan gitu ya untuk katalog lokal konstruksi ini sesuai dengan kebutuhan tadi supply and demand-nya gitu ya. Di sini lumayan banyak sih AMP-nya, tapi kan ada daerah-daerah tertentu yang mungkin AMP-nya cuma satu, yang nggak mungkin dibatasi gitu kan ya. Tergantung analisis pasarnya tadi tuh, analisa jumlah penyedianya. Nah, kemudian terkait dengan addendum itu juga sama aja Cak persyaratannya gitu dengan yang tender. Tapi yang saya tahu yang bisa di addendum adalah yang telah diklik sebelumnya. Jadi ada item pekerjaannya ABCD gitu ya. Nah, kemudian di lapangan berdasarkan
berdasarkan kebutuhan di lapangan ternyata itu harus dikurangi atau malah harus ditambah, tapi hanya pada item-item yang sudah pernah diklik gitu. Oh, di luar yang diklik nggak boleh ya, Cak ya? Yang sebelum diklik Kayaknya belum bisa gitu. Kemarin tuh saya bisa. dengar dari Kementerian PUPR juga katanya belum belum bisa gitu. Oh, berarti kalau memang di pekerjaan itu dibutuhkan addendum, maka secara manual ya, Cak, belinya ya. Nah, Daftar jadi pekerjaannya secara manual berarti. iya, jadi solusinya seperti itu katanya. Jadi semacam ada kontrak apa ya, paket baru lagi. Nah, kan sebenarnya bukan katalog kan bisa paket baru lagi, tapi itu dibikin berita acara gitu ya, dibikin berita acara, kemudian di-upload juga gitu. Jadi ada historiknya gitu. Seperti itu, Cak. Terus anu, Cak, kalau SKP berarti seorang PPK pada saat verifikasi kualifikasi itu bukan hanya di e-purchasing ya, Cak, ngitung apa namanya SKP-nya, juga cek paket-paket lain yang dikerjakan dia di luar purchasing berarti ya, Cak, ya? Kan gitu ya. Iya, SKP iya. itu kan bukan hanya purchasing, mau pengadaan langsung, mau Ah, tender kan ah, terlibat ah. semua itu, Cak ya. Iya. Bahkan kalau dia dapat PL pun terhitung kan. Ya, berhitung. Maka seorang PPK ataupun BP yang bantu PPK untuk transaksi itu penting juga cari informasi paket yang sedang dikerjakan bukan hanya di purchasing, tapi PL ataupun tender kan berarti ya, Cak ya. Mm-mm. Ya, PSC Makanya berarti ya. jadi yang verifikasi di istilahnya tahapan tahapan purchasing tadi kan ada persiapan sama pelaksanaan. Itu tuh tahap persiapan itu yang boleh dibilang sangat penting juga gitu ya. Sangat penting dan merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi purchasing itu waktunya kan lebih pendek gitu ya, bisa Ya. kurang dari 5 hari juga bisa, atau 1 hari yang online-nya gitu ya. Tapi yang offline-nya, yang persiapannya itu yang harus benar-benar dioptimalkan gitu. Jadi dia sebelum melakukan transaksi secara online harus melakukannya apa ya, kalau evaluasi sih bukan evaluasi tetapi verifikasi gitu ya. Benar-benar kayak gitu. Ya, Bahkan berarti kalau eh, SKP sudah melampaui ya jangan dibeli. ya jangan Produknya dipilih dia gitu. jangan dipilih kan gitu ya, Cak ya. Kita kan bisa memilih yang lain karena bagusnya itu ini kan memang di awal gitu ya, mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian di kabupaten maupun di provinsi jumlah yang penyedia yang menanyakan produk kan masih sedikit. Nah, paling enggak ya 3 lah gitu, jangan 1 atau 2. Nah, tapi sekarang karena kami udah beberapa bulan yang lalu, udah banyak sih gitu ya, udah banyak nih si penyedia-penyedia konstruksi yang menayangkan produknya. Karena apa gitu? Karena mereka juga nunggu-nunggu paket tender juga yang nggak ada, karena kami sudah mulai bergeser ke purchasing gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Cak Kasman, luar biasa. Lanjut ya, lanjut. Makasih juga Pak Ya, moderator nggih, kasih. nanti lanjut. Oke, makasih Camus. Sudah cukup ya? Oke, sama-sama cukup, cukup. Gantian. Ya, wes. Oke, Sip. siap. Oke. Baik, Pak Kasman, ini selanjutnya kita beralih ke chat ini. Itu pertanyaan pertama ini kayaknya udah dijawab nih ya. Untuk SKP ini masih berlaku ya, walaupun kita beli secara airport charging maupun PL ya. Ya. Kemudian untuk yang kedua ini berkait sama kebijakan di Kalimantan Selatan ini. Apakah sudah kapan belanja airport charging pekerjaan konstruksi ini wajib diberlakukan, dilaksanakan di Kalimantan Selatan? eh Kami edaran-edaran dari pemerintah daerah sih sejak tahun 2022 itu ya sudah beberapa kali diterbitkan dan diedarkan ke SKPD. Tetapi apa realisasinya tuh memang di tahun 2023 ini. Dan sekarang ini kan berapa tadi, sekitar udah udah kalau 30%-nya kami udah melampaui gitu.
transaksi belanjanya. Ini berarti memang sudah wajib dari lama ya sebenarnya ya, udah di Mm-mm. Jadi alhamdulillah kan Pak Sekda kami itu kan beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR. Nah, jadi kami alhamdulillah dapat dapat apa ya kemudahan kemudian karena beliaunya kan mengerti dan mendorong sekali kayak gitu untuk purchasing bidang konstruksi ini gitu. Di ditambah lagi kan ya memang ada impresnya gitu kan ada dari LKPP, dari KPK juga kan. iya. Baik, Pak Kasman. Ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, ada pertanyaan dari saya Pak Kasman terkait Siap. dengan penayangan produk di pegawai konstruksi di katalog itu penerapan biaya SMKK, kemudian mobilisasi dan demobilisasi produk tayang itu bagaimana? Perhitungan harga untuk produk yang ditayangkan juga seperti apa gitu, Pak Kasman? Nah, kalau itu sebagaimana yang ditulis apa ya? Ditulis di telaahan etalase ya terkait dengan apa SMKK. Kalau kan yang beberapa ini kan kami memang terpasang gitu ya. Yang aspal terpasang, PJU terpasang, kemudian yang pemeliharaan bangunan juga itu tuh terpasang. Nah, kalau yang terpasang itu maka udah include gitu. Yang pajaknya, kemudian apa overhead keuntungan, kemudian SMKK, kemudian apa mob demob itu udah include Pak Satrio. Oh, iya. Baik. Selanjutnya terkait sama kan kalau kita misalnya mau belanja itu kan ngeklik kayak beli barang itu kan masukin ke keranjang ya satu-satu gitu ya. Nah, itu kan di Ya. situ di aplikasi itu kan ada eh, kolom tanggal pengiriman. Nah, itu di tanggal pengiriman itu apakah bisa disamaartikan dengan tanggal penyelesaian pekerjaan atau tanggal mulai pesan, Pak Kasman? Tanggal pengiriman ya, pengiriman tuh berarti kan pelaksanaan pekerjaan. Soalnya kan kalau kita konstruksi kan mungkin kan terkait sama pengiriman bahan kan berkaitan dengan tahapan pekerjaan tuh. Misalnya kita waktu persiapan mungkin pondasi kan dengan Mm-mm. dinding atau lantai itu kan pasti mengirim bahannya kan beda itu. Sementara kan kita melakukan pemesanannya kan bareng kalau di katalog. Itu eh, tanggal pelaksanaan kontrak. Tanggal? Pelaksanaan kontrak. Jadi kalau misalnya 6 bulan ya 6 bulan berarti pengirimannya ya memang mungkin nanti akan dirubah juga gitu ya. Kan sama kayak kita pesan hotel juga kan pengiriman ya, padahal kan hotel nggak dikirim. Ya. Mungkin Oh, nanti jadi akan masa disesuaikan juga. masa ini ya masa pelaksanaan pekerjaan jadinya ya. Iya, heeh. Cuma kan Tanggalnya tanggal di di akhir berarti tahapan, ya. ya di akhir. Tanggalnya tanggal akhir. Oh gitu. Dan itu kan nanti kita upload kan surat pesanan berikut dengan dokumen-dokumen kontrak yang lainnya gitu. Hmm. Terus terkait sama surat pesanan ini, kan kalau kita melalui non purchasing kan ada SPMK. Nah, keberadaan SPMK itu gimana pemberlakuannya? Pada dasarnya sama, sama aja Pak. Jadi eh, metode purchasing itu kan cuma metodenya, metode pemilihan, metode pemilihan. Nah, tetapi kalau terkait dengan yang kontrak, kontrak mungkin ada MC0, ada PCM, apa segala macam ya sebagaimana biasanya gitu. Mm-mm. Oh, jadi sama Kan seperti tetap praktek harus ya. ada Oh.
harus ada yang apa penyerahan lokasi, mobilisasi alat, mobilisasi personel itu tetap aja. Oh. Tapi dilakukan dokumentasinya dilakukan di luar aplikasi e-purchasing ya? Iya di luar aplikasi yang diupload yang surat pesanan berikut surat pesanan sebenarnya udah cukup gitu ya karena e-processing gitu ya. Tetapi kalau misalnya mau dimodifikasi, kemudian mau ditambah dengan dokumen-dokumen yang lain, itu bisa aja kemudian diupload kembali. Kemudian kalau yang saya sebutkan tadi berita-berita acaranya di luar aplikasi. Tapi tetap harus si PPK itu memiliki dokumen-dokumen itu gitu. Baik, Pak Nah, Kasman. Sementara terkait dengan itu kan mungkin di template-nya surat pesanan seperti termin juga kan belum ada tuh ya kan ada sekitar 20 klausul ya. Nah, itu kan template yang yang standar. Nah, itu mungkin terkait dengan denda, terkait dengan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, denda denda apakah dari sisa kontrak, dari nilai kontrak itu bisa aja dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan. Nah, kemudian ditangani, kemudian diupload kembali di sistem katalog. baik, Pak Kasman, kita lanjut ke pertanyaan di chat. Ini dari Mbak Teti Widowati. Untuk katalog konstruksi, bagaimana persyaratan SBU, SKP, dan personilnya? Bagaimana juga bentuk kontraknya? Kalau bentuk kontraknya tadi udah banyak disinggung, kan mungkin yang di persyaratan SBU, SKP mungkin. Oke, SKP juga udah. Nah, kalau SBU itu kan udah pada saat Telahan ya. pengumuman. Nah, dari telahan itu kan si 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 penyelenggara atau pengelola ya e-katalog lokal itu kan sudah menetapkan SBU-nya mungkin apa-apa aja ya sepanjang penyedia yang mendaftar itu memiliki SBU yang dipersyaratkan biasanya kan ada pilihannya tuh wajib eh, kalau dia wajib itu harus ada gitu ya. Maka si penyedia dia nggak mungkin bisa daftar kalau dia nggak punya NIB itu atau tidak punya SBU itu gitu. Nah, itu. Eh, jadi memang udah terseleksi ini kan, terseleksi secara aplikasi gitu. Nah, kemudian SKP tadi udah juga ya. Kemudian yang kontrak tadi udah. Kemudian apa lagi Pak? Satunya tadi. Cuman itu aja. Cuman SBU, SKP sama Mm-mm. ini aja bentuk kontrak. Oh ya yang outer. Ya Ya. jadi memang sudah terseleksi itu oleh sistem. Ya, jadi gini, kalau misalnya etalasenya udah ada, di situ kan ada persyaratan-persyaratan. Nah, kalau memang itu wajib ada, maka si penyedia yang mendaftar itu wajib memenuhi ketentuan atau persyaratan itu. Nah, sepanjang dia sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, kalau udah lengkap, maka langsung secara otomatis juga ditayangkan oleh sistem produk si penyedia tersebut. Ya. Baik, makasih Pak Kasman. Ini kemudian ada pertanyaan dari Pak Akhirus Manto, tapi tadi udah kita obrolin di awal sebelum acara ya. Apakah sudah menerapkan mini kompetisi dalam katalog lokal konstruksi Kalsel? Belum ya, Kak ya. Iya, kalau kami belum, belum. Kemudian nih ada Pak Nasir Pelaju nih bertanya, pekerjaan konstruksi salah satunya adalah pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi bangunan ruang kelas. Kegiatan Mm-mm. tersebut adalah kegiatan strategis daerah yang ditetapkan melalui SK kegiatan strategis daerah dengan sumber dana DAK. Dalam SK tersebut, kegiatan dilaksanakan melalui tender, namun pada saat pelaksanaan tender jadi kegagalan
tender mengingat waktunya sudah mepet. Nggak kebaca ini. Sehingga apabila eh, jika diulang paketnya, apakah memungkinkan untuk dilakukan melalui e-purchasing? Oh itu. Ya, Sebenarnya kan ini Pak Nasir nih nggak tampil nih ini kameranya nih. Seharusnya nggak nunggu tendernya batal. Kita kan suka kebalik ya. Tender dulu, udah diulang 2 kali, baru tender cepat. Udah nggak mungkin tender cepat, baru purchasing. Harusnya purchasing dulu dong. Ya kan metodenya itu ada 5. Tender itu apabila metode yang lain itu tidak memungkinkan. Ini Pak Nasirnya ketawa-ketawa tuh. Apalagi dak. Ya, jadi itu tadi itu RKB seperti di Jawa Barat itu jadi ruang kelas baru itu kan pekerjaannya sederhana gitu ya. Sudah apa sih standar gitu ya. Bahkan kayak bedah rumah tipe 36 gitu kan itu tuh udah jelas nih tipe 36 spesifikasi materialnya juga udah jelas. Bahkan di Kementerian PUPR Perkim ya itu tuh rumah susun juga sudah dikatalogkan. Nah, bayangkan rumah susun kan. Rumah susun mungkin jumlah dan lantainya tinggi gitu ya, tetapi sebenarnya dia kan sederhana tuh. Nah, informasi yang saya dapatkan mereka hanya membagi 2 kategori, kategori yang yang bawah sama yang konstruksi atas kayak gitu ya. Di bawah itu kan struktur kayak gitu. Nah, jadi udah bisa jadi bedah rumah, RKB, rumah modular gitu ya, rumah-rumah yang seperti kayak ada di kehutanan kantor pos tapi itu kan bangunannya tuh mereka sama ya, seragam kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa 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 di-purchasing-kan Pak Nasir. Yang tadi tuh bisa banget tuh untuk yang Perkim itu kan yang untuk pas PSU gitu ya, yang paping gitu kan, yang ya UDIX, kemudian jembatan-jembatan sederhana itu juga udah bisa dikatalogkan gitu. Karena sederhana kemudian standar gitu ya kan dan udah jelas juga spesifikasinya. baik Pak Kasman. Ini ada pertanyaan dari Pak Guru kita ini, Pak Muji. Ada berapa penyedia jasa konstruksi jalan di Kalimantan Selatan? Ada mini kompetisi, gitu. Kalau Wow. jumlahnya jumlahnya yang pasti sih saya nggak ngitung nih Pak Muji, tetapi lumayan banyak karena yang pertama bukan pertama juga sih yang katalog konstruksi yang sudah lebih dulu itu selain perhubungan kemarin itu kita yang bidang Bina Marga sih yang aspal-aspalan itu. Nah, pembangunan jalan itu memang lebih duluan sehingga sekarang itu jumlah penyedia yang pengaspalan jalan itu lebih banyak ketimbang yang lainnya. Tetapi eh, yang SDA juga sudah mulai banyak, Pak. Tapi kalau mini kompetisi ini kami belum lagi gitu. Memang ke depan ini memang mau kami lakukan ya gitu oleh si PPK-nya gitu. Kalau kami di biro kan terlibat ada kalau mereka memerlukan tim teknis. Jadi ada beberapa japung kami yang kami tugaskan untuk mendampingi terkait dengan pemilihan. Tapi kalau terkait dengan teknisnya kan mereka lebih lebih ngerti gitu. Demikian Pak Muji, Pak Satrio. Gimana Pak Muji? Mau ada konfirmasi terkait jawaban Pak Kasman? Nggak ada, Pak. Cukup, cukup.
Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Pak Gunawan. Ini jika ada paket jalan di bawah 15 miliar. Dalam etalase, dalam katalog itu ada penyedia A yang punya AMP dan kemudian penyedia B yang mendapat dukungan AMP dari penyedia A. Nah, dalam pemilihan ini mana yang kita pilih, yang kita dahulukan, Pak Kasman? Mestinya yang punya AMP. Harusnya kan harganya juga lebih lebih Murah, lebih ya. murah dia. Tapi kemarin itu sepengetahuan saya kalau di tempat kami itu syaratnya mereka tuh harus punya AMP dan punya SLO. Tapi nanti juga tergantung di tempat Bapak ya mempersyaratkan itu. Jadi mempersyaratkan itu terkait dengan ini si pengelola gitu kan. Nah, si pengelola juga kita berkoordinasi dengan teknis gitu ya, instansi teknis. Baik. Kemudian eh, lanjut lagi nih, saya nambah pertanyaan lagi nih Pak Kasman. Kalau dilihat di Ya. etalase Kalimantan Selatan kan ada produk tayang gelondongan ya. Bagaimana teknis Mm-mm. belanjanya bila HPS atau RAP-nya sudah terperinci? Maksudnya gimana Pak? Kan kalau kita beli di harga itu kan yang tertayang kan udah ada include, ada SMKK, ada biaya mop demop ya. Oh, Sementara kan ah, kalau kita ah, ah. awalnya memang belum 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 ada rencana ke sana, tapi jadi HPS yang kita susun ini masih sendiri-sendiri, misalnya mobilisasi sendiri, SMKK sendiri, kemudian item persiapan juga masing-masing lah gitu. Itu prakteknya Mm-mm. gimana untuk ini, untuk belanjanya? Iya sebenarnya sebenarnya kan eh, itu kan jadi kertas kerjanya si PPK gitu ya. Oh, Nah, ya. karena meskipun e-purchasing kan katalog si di PPK itu juga punya punya DED gitu kan, punya DED dari konsultan ya kan yang terdiri atas gambar, terdiri atas juga HPS sebenarnya meskipun kalau apa e-purchasing mestinya tidak ada HPS tetapi tetap dia harus punya kertas kerja yang dia eh, eh, survei juga gitu kan dengan harga harga pembanding atau referensi lain. Nah, dalam rangka dia tadi bisa melakukan negosiasi gitu terhadap eh, harga-harga tayang yang ditayangkan oleh beberapa penyedia. Nah, jadi eh, memang kalau dibilang tadi kan karena terpasang itu kan include ya. Maksudnya Pak Satria itu tadi include. Nah, jadi ya mereka melakukan eh kalau disebut evaluasi sebenarnya bukan evaluasi juga ya, cuma dia melakukan verifikasi gitu terhadap harga-harga itu. Nah, mungkin di dalam mereka melakukan pemilihan itu kan ada beberapa penyedia yang menayangkan produknya. Nah, itu mereka bandingkan berbagai apa? Mereka istilahnya memiliki kertas kerja penyedia A, B, C, D, kemudian itemnya apa aja, kemudian itu dilihat yang saya lihat ya mereka itu kan membanding tuh yang mana yang terendah, kemudian ditotalkan lagi, kemudian dilihat juga spesifikasinya, kemudian dilihat lagi eh, apa termasuk kinerja juga mempengaruhi gitu ya. Nah, misalnya si penyedia itu menayangkan harganya mungkin lebih murah, tetapi di dalam histori kinerja dia itu kinerjanya rendah itu juga akan jadi bahan pertimbangan. Nah, jadi kemarin memang ada
di dalam suatu acara kami itu ada penyedia yang komplain. Dia mengaku katanya harga dia itu tidak harga dia termasuk harga yang murah, tetapi dia tidak terpilih jadi pemenang gitu. Nah, jadi eh, bisa jadi harga-harga yang dia tayangkan itu tidak semuanya dipilih oleh si PPK gitu ya. Kan itemnya banyak tuh. Jadi harga-harga yang dia tayangkan belum tentu dipilih oleh PPK semua. Tetapi memang disarankan karena ini pekerjaan konstruksi, sebaiknya penyedia yang dipilih itu adalah penyedia yang memiliki atau menawarkan item-item yang paling lengkap. Nah, karena apabila suatu pekerjaan itu dikerjakan oleh beberapa penyedia, ada khawatir nanti kan akan menimbulkan permasalahan gitu di dalam pelaksanaan. Seperti itu, Pak Satrio. Kalau Jadi di ada Kalimantan, atau kebalikannya, misalnya harganya itu agak mahal, tapi dia terpilih sebagai pemenang, bukan pemenang, terpilih sebagai penyedia bisa aja seperti itu, karena kan di dalam pelaksanaan pemilihan itu nanti kan ada negosiasi kan, jadi harga yang tayang itu bukan harga yang final, masih memungkinkan untuk dilakukan negosiasi. kalau di Kalimantan sendiri sekarang untuk prakteknya sekarang ini untuk penyusunan rapnya dari PPK sendiri sudah menyesuaikan dengan harga tayang di katalog ya Pak Kasman? Model-model perhitungan ininya, item barangnya. Oh, oh, bukan menyesuaikan yang tertayang di katalog. Justru harga itu kan nantinya akan tercipta sendiri gitu kan. Nggak, Nah, maksudnya tetapi ini model model perhitungannya. Artinya yang udah misalnya persiapan itu udah include di situ ada SMKK-nya sehingga ketika kita mau beli di e-katalog itu tinggal ngeklik aja gitu. iya iya, memang per Tanpa item, tanpa memang per item. Kayak jadi item persiapan. Nah, persiapan itu kan macam-macam tuh. Ada misalnya bongkaran, ada urukan. Ya, nah itu kan udah macam-macam tuh tertayangnya. ya, Termasuk ya, ada nanti papan proyek gitu kan. Nah, ya. itu udah satu-satu kayak gitu. Kan SMKK-nya kan kalau di itu tadi keterangannya kan udah include ya. Sementara Ya, kan ada kalau kita include. di luar purchasing kan masih ngitung sendiri gitu loh. Ah, 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 ah. Iya, itu istilahnya gini, si penyedia, ya kalau kalau jadi tender kan kayak APD itu sendiri gitu ya. Ya, Nah, kalau ini udah termasuk itu. Jadi untuk e-purchasing ini tadi bahkan eh, peralatan juga misalnya nih ya, sebelum dia berkontrak bisa aja dia di apa dia itu menayangkan personilnya ABCD gitu ya. Nah, tetapi selama itu belum berkontrak nggak masalah gitu. Tetapi kalau kalau tender kan kita itu kalau alatnya itu udah terikat di pekerjaan lain kan dia gugur tuh ya. Atau ya, personilnya misalnya udah terikat ya. di pekerjaan lain itu dia gugur. Nah, tapi kalau di purchasing itu nggak masalah di e-katalog ini, tetapi pada saat dia ditunjuk sebagai pemenang, maka dia wajib menyampaikan bahwasanya personelnya tuh ini gitu ya, alatnya tuh ini gitu ya, seperti itu. Nah, Kalau termasuk yang mm-mm. di Kalimantan Selatan sendiri ada nggak kata etalase untuk katalog bangunan gedung yang dia di situ udah dari persiapan sampai finishing, Pak Kasman? Oh, sementara ini untuk gedung baru kami belum ada. Nah, jadi yang untuk gedung itu pemeliharaan gedung itu yang mungkin di tempat Pak Satrio sama itu etalasenya yang dibikinkan oleh
LKPP. Nah, jadi kan ada pemeliharaan gedung. Nah, jadi hanya memungkinkan misalnya pengacatan, misalnya atap-atap yang bocor, kayak gitu kan. Jadi hanya untuk pemeliharaan gedung. Tapi kalau yang eh, pengadaan gedung baru eh, yang terpasang maupun yang prototipe kami belum belum ada lagi. Tapi ke depan yang seperti Pak Nasir tadi mungkin kayak RKB itu tuh, akan kami coba inisiasi nanti. Nah, kemarin juga ada pembangunan pagar juga kan kami arahkan sebenarnya itu di e-katalog, tapi ternyata itu merupakan bukan pagar baru. Jadi sebelumnya itu sudah ada pondasi karena terkait dengan pembangunan gedung yang sebelumnya termasuk ada pembuatan pagar. Nah, jadi akhirnya nggak bisa gitu karena etalasenya nggak tersedia gitu, kategorinya nggak ada. Nah, seperti itu Pak Nasir. Jadi kami kalau bangunan belum ada bangunan baru etalasenya. Berarti untuk terus ini ada pertanyaan lagi nih terkait sama eh, personil yang nanti di lapangan itu nanti baru akan ditunjuk ketika akan berkontrak ya Pak Kasman. Iya. Oh, jadi Jadi istilahnya, pada pokoknya saat kan kita si tayang di etalase, ya gimana? pada saat kita mau menayangkan, mau ikut nih, misalnya saya penyedia nih, mau daftar di etalase itu kan, kalau diseratin personilnya itu Personil. apakah saya cukup menyebutkan cukup dengan surat pernyataan bersedia menyediakan personil atau haruskah menyebutkan personil tetap yang saya miliki, Pak? Tergantung tergantung pengumuman dan telahan etalasenya. Nah, cuma yang saya tahu ada disebutkan gitu nama-namanya. Mungkin diperlukan ahli apa bukan ahli ya tenaga, tenaga teknis ABCD gitu ya. Disebutkan aja nama-namanya di situ. Tapi nggak masalah. Mungkin dia sudah sekarang ini sudah ada beberapa pekerjaan, tetapi nanti pada saat mau berkontrak itu kan diverifikasi oleh si PPK lagi ya. Nah itu barulah dia nggak boleh overlap dengan pekerjaan dia di lain gitu. Pada dasarnya kan nih aspal terpasang kayak gitu kan. Ya, jadi PPK ini pokoknya belanja item-item ini pokoknya tuh udah sampai lokasi, sudah terpasang. Nah, terkait dengan yang personel apa segala macam kan itu ya udah include kayak gitu. Itu sudah tanggung jawab mereka gitu kan. Tapi Ya. tetap aja nanti di di diverifikasi gitu pada saat mau berkontrak. Kalau misalnya pada saat purchasing kita langsung milih katakanlah ada di satu penyedia tapi dapat 3 paket ini misalnya Pak Kasman. Itu nanti juga penerapannya gitu juga ya terkait sama personilnya juga ya. Iya, Alatnya juga seperti itu juga ya. iya. Tapi kan dilihat juga apakah itu misalnya satu ruas, misalnya kan jalannya itu satu ruas yang berdekatan atau kalau yang kita tender aja kan juga bisa aja tuh dia nggak gugur kan setelah kita klarifikasi terkait dengan jadwal kayak itu kan. Kita tahu bahwa untuk pengaspalan tuh kan bisa aja tuh sebentar banget gitu kan waktunya gitu. Di dalam Ya. waktu berapa bulan itu untuk menghampar batu, untuk pengaspalan bisa aja sebentar aja. Nah, itu bisa aja diklarifikasi. Tapi kalau Oke. kabupatennya jauh ya nggak mungkin gitu kan. Ya, ya, ya.
Ya, intinya Heeh. penerapannya hampir sama lah dengan ini ya, Ya dengan sama aja gitu. ya, 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 ya. Tergantung Terima kasih. kapasitasnya, misalnya AMP kan Ya, kapasitas AMP-nya ternyata gede, ya nggak apa-apa sih dia satu paket, bukan, dia punya beberapa paket sepanjang dia memang mampu gitu kan, ya. dia memang mampu. Kita mengklarifikasi itu, jangan sampai nanti dia dapat beberapa paket nanti terbengkalai gitu kan, eh, mungkin nanti nggak selesai. Nah, jadi itu merupakan sikap kehati-hatian si PPK-nya untuk memitigasi jangan sampai nanti pekerjaannya itu tidak selesai gitu kan, atau terlambat gitu. Jadi pada Baik Pak dasarnya Kasman. hampir sama aja. Ya, terima kasih ini Pak. Sampai udah lebih dari jadwal nih, dari batas yang disampaikan. Tapi memang masih banyak pertanyaan nih Pak Kasman. Tapi ya waktu yang batasi kita. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa Japri ya, melalui nomor Ya, Pak Kasman siap, ya. silakan. Ya. Baik, baik Pak Kasman. Mungkin sebagai closing statement sebelum ditutup Pak Kasman, silahkan ada yang disampaikan. eh Mana Pak Nasir tadi? Saya jadi malu nih ada Pak Nasir nih. Mau ngasih pantun lagi kayaknya. Oh, pantun aja. Cilincing ke gelodok, ayo purchasing di e-katalog. Gitu aja deh. Baik, terima kasih banyak Pak Kasman atas berbagi ilmu dan pengalamannya mengenai katalog lokal pekerjaan konstruksi. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang khususnya yang belum menerapkan e-purchasing pekerjaan konstruksi melalui katalog lokal di daerahnya masing-masing. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Muji Santosa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satrio. Sebelum mengakhiri acara ini, saya ingin mencatat beberapa hal ya. Pertama, pengadaan secara katalog e-forecasting untuk konstruksi ini ya, banyak perbedaannya. Ya, banyak perbedaan tafsir kita. Jadi rujukannya tetaplah kita memakai kaidah pengadaan pekerjaan konstruksi. Misalkan mengikuti SBU-nya, penerapan SMKK, dan sebagainya. Jadi banyak perbedaan. Mudah-mudahan Kasman sampaikan hari ini mengurangi perbedaan itu ya. Jadi kita patokannya adalah kaidah pengadaan secara konstruksi. Berikutnya, ya mungkin ini akan membuka peluang dan sebagainya. Jangan sampai ada aliran korupsi dan sebagainya lah. Nah, aliran yang apa nggak patut dan sebagainya. Berikutnya, pastikan kompetensi penyedia. Kalau ini untuk paket kecil ya untuk kecil. Kalau paket menengah untuk menengah. Terus tidak kena daftar hitam, termasuk tadi personil manajerial dan sebagainya. Berikutnya perlu kita pahami katalog itu kan dua tahap sekarang. Jadi kalau udah ada etalase konstruksi jalan misalkan, ya maka penyedia bisa langsung daftar dan langsung tayang harga. Padahal harganya bisa salah-salah. Maka perlulah kita menilai kewajaran harga, jangan sampai melakukan kerugian negara. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa hari Senin ya nanti ya dengan acaranya Pak siapa ya hari Senin nanti. Silakan Pak Mukhlis ada tambahan.